Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Timotius Fernando Tapia dengan NIM terakhir 072 dari kelas A. Di sini saya mau memaparkan ide inovatif saya untuk memenuhi UAS mata kuliah jasa usaha, jasa dan transportasi. Ide inovatif saya diberi nama Risk Container, yaitu layanan manajemen risiko keterlambatan kontainer impor di pelabuhan. Untuk latar belakangnya, transportasi laut memiliki peran penting dalam kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Meningkatnya arus kontainer impor di pelabuhan belum sepenuhnya diimbangi dengan kelancaran proses pengeluaran kontainer. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan yang berdampak pada meningkatnya biaya logistik serta menurunnya efisiensi sistem transportasi maritim. Oleh karena itu, diperlukan inovasi jasa pendukung yang mampu membantu pengelolaan risiko keterlambatan kontainer impor. Peluang pasar risk container ini didukung oleh meningkatnya volume impor nasional dan tingginya ketergantungan pelaku usaha terhadap kelancaran arus kontainer. Hingga saat ini belum banyak layanan yang secara khusus berfokus pada manajemen risiko keterlambatan kontainer impor, sehingga peluang pengembangan jasa pendukung ini masih terbuka luas. Untuk jenis jasa transportasi yang ditawarkan itu pertama ada analisis risiko, yaitu identifikasi potensi keterlambatan kontainer. Yang kedua ada monitoring kontainer, yaitu pemantauan status dan posisi kontainer. Yang ketiga ada rekomendasi operasional, yaitu saran tindakan untuk meminimalkan keterlambatan. Yang keempat ada pendamping koordinasi, itu dukungan komunikasi dengan MKL. Dan yang kelima ada konsultasi biaya, yaitu analisis demurrage dan detention. Untuk segmentasi pelanggan, itu risk container terdiri dari importir dengan volume kontainer impor tinggi, perusahaan EMKL, freight forwarder, dan pelaku usaha logistik maritim. Untuk nilai tambah usaha dari risk container ini berupa peningkatan kesiapan operasional, pengurangan risiko keterlambatan, serta efisiensi biaya logistik bagi pengguna jasa. Di sini ada analisis SWOT-nya. Untuk strength-nya atau kekuatan itu fokus pada manajemen risiko dan juga jasa pendukung non-infrastruktur. Untuk weakness atau kelemahan itu ketergantungan data operasional dan perlu koordinasi banyak pihak. Untuk opportunities atau peluang itu peningkatan arus impor dan juga digitalisasi logistik. Untuk threats atau ancamannya itu perubahan regulasi dan juga resistensi pengguna awal. Untuk skema pembiayaan dan model kemitraannya itu risk container menggunakan model kemitraan dengan operator terminal, MKL, dan freight forwarder. Skema pembiayaan dilakukan melalui biaya layanan dan kerjasama operasional. Untuk estimasi kebutuhan investasi awal itu ada komponen sumber daya manusia awal, terus estimasinya sekitar 30 juta rupiah sampai 40 juta rupiah, yaitu tim analisis dan operasional awalnya. Untuk sistem monitoring sederhana itu di angka 15 juta rupiah sampai 25 juta rupiah untuk aplikasi software dan perangkat pendukung. Untuk komponen legalitas dan administrasi usaha itu di angka 5 juta sampai 10 juta rupiah. Itu untuk perizinan dan dokumen usaha. Untuk operasional awal kurang lebihnya 3 bulan, eh, itu di angka 20 juta sampai 30 juta, dan biaya dan itu untuk biaya operasional awalnya. Untuk total estimasi investasi awal itu di angka 70 juta sampai 105 juta rupiah. Untuk sumber pendapatannya, eh, dari fee layanan per kontainer itu estimasi tarifnya
Rp150.000 sampai Rp300.000 untuk dibayar per kontainer impor. Untuk paket langganan bulanan itu Rp5 juta sampai Rp10 juta untuk importir volume tinggi. Dan untuk jasa konsultasi khusus itu di angka Rp3 juta sampai Rp7 juta untuk analisis risiko kasus tertentu. Tarif ini bersifat estimasi dan dapat juga disesuaikan dengan kompleksitas layanan serta skala pengguna jasa. Dan untuk estimasi biaya operasional, itu komponen yang pertama ada gaji SDM operasional sendiri di angka Rp10 juta sampai Rp15 juta untuk tim inti operasional. Ada komponen sistem dan IT di angka 2 juta sampai 4 juta untuk server, software, dan juga maintenance. Dan komponen yang ketiga ada administrasi dan komunikasi itu di angka 1.500.000 sampai 3 juta itu untuk internet dan telekomunikasi. Ada komponen transport dan koordinasi di angka 2 juta sampai 3 juta untuk kunjungan operasional. Jadi total estimasi biaya operasional itu di angka 15.500.000 sampai 25 juta. Untuk strategi keberlanjutannya itu di lingkungan pengurangan waktu tunggu kontainer sehingga menekankan emisi yang tidak langsung. Untuk sosialnya itu meningkatkan efisiensi kerja pelaku logistik. Dan untuk kesimpulannya, risk container merupakan rancangan usaha jasa transportasi maritim yang berfokus pada pengelolaan risiko keterlambatan kontainer impor. Inovasi ini berpotensi mendukung efisiensi sistem logistik dan meningkatkan kinerja transportasi laut. Baik, sekian dari pemaparan presentasi ide inovatif saya. Saya Glenn Timotius, Fernando Tapia, izin menutup presentasi. Terima kasih.